Tinggal segini minum aku baru kau datang sini. Mau manggil anak-anak nggak? Gimana ya? Dia masih pada di sekolah ya? Mak aku udah segini baru kau datang. Halo, Din. Ya sini lah. Apa ya biasa? Bye. Dulu ya, amalin nama pagi. Oke. Kau dari mana sih ya? Lama kan masih Berubah. Habis lagi biasa dong. ekskul sekolah. Ya di video dadakan gitu. Oh. Aduh, sorry banget guys, sama. Aduh, maaf ya. Malas. Malah aku juga dari sekolah. Sorry banget. Tapi dari sekolah. Tadi aku lagi ngerjain tugas, nggak salah. Iya, aku nungguin dia. Ini udah Beda kan ya? udah nggak capek lagi dia. Iya, udah kan sebenarnya agak sibuk lah. Iya, agak sibuk. Ya. Gimana ya? Iya, kita mau bahas ini nggak sih kemarin? Bisa kalau saya tendang-tendang. Oh, sorry. Sorry. Masalah data proyek kita. Jangan dong Ya, tolong fokus dulu. Oke. Apa itu? Ngomongin proyeknya. Jadi kita ini masih gitu loh. Kayak dari anggaran dana, dari tema juga aku masih bingung kali ini. Nah, jadi kan dari anggaran dana sendiri tuh masih abu-abu banget kan antara kita tuh bakal diganti seluruhnya atau bakal diganti yang bahan-bahan habis saja. Nah, Misi kak. Satu, dua, tiga. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang pun disayang. Dulu menderita, sekarang aku bahagia. Kak, terima kasih juga ya kak. Terima kasih ya kak. Ya. Ya. Bangun Kak. kalian tau gak sih faktor anak-anak perjalanan kayak gitu? Biasanya anak-anak jalan kayak gitu tuh nggak sekolah. Tau gak sih kemarin aku tuh ketemu waktu balik sekolah tuh ketemu sama anak jalan gitu kan, ada kakak, adik gitu kayak keluarga. Iya kayak keluarga gitu loh. Jadi kayak aku meninggalnya kayak kasian gitu loh, keluarganya banyak tapi mereka nggak ada yang sekolah. Terus tuh masa-masa yang kita nih kayak kita ini kan harusnya kayak sekolah. Terus tuh nikmati hidup lah istilahnya gitu. Kayak kita kan Ya banyak ada kayak gitu kayak search gitu berapa persen orang yang nggak sekolah lumayan banyak juga, coba kau lihat. berapa persen tuh? Wah banyak banget, 32%. Itu di Indonesia doang? Iya itu di Indonesia doang loh, itu banyak banget. Berarti? Iya. Karena orang Indonesia ini termasuk populasi yang banyak kan? Bener sih kalau itu. Nah kalau menurut kalian anak-anak jalan yang kayak gitu tuh masih dampak positif apa negatif ya untuk lingkungan sekitar kita ini? Menurutku sih itu lebih berdampak negatif ya. Kenapa? Nah, karena kan biasanya nih ya kan anak jalanan itu kan ada di jalan sekitar jalan kan. Ya. Kadang mereka tuh kayak berdua bertiga nggak ada pengawasan orang dewasa tuh. Jadi kayak gampang lah misalnya orang-orang yang berniat jahat misalnya malam, apalagi sampai malam kan terimanya. Iya ya. Nah jadi datanglah orang niat jahat, terus bisa jadi mereka dilecehkan di situ ya. Nah, bisa jadi kayak pelecehan di Indonesia ini jadi meningkat gitu, pelecehan seksual. Iya gitu. sih, Iya betul kan? juga ya. Dan kebanyakan yang orang-orang yang dilecehin itu orang-orang yang bawah umur gak sih? Iya, anak-anak bawah besar. Kalau dampak positifnya gimana? Kalian ada merasa ada hal positif kah dari anak-anak jalan ini atau cuma memberikan dampak negatif? Ada positifnya ya. Itu dia tuh bisa beri kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan buang-buang makanan. Dan kita juga bisa donasi juga ke mereka ya nggak sih? Bisa.
mereka ini. Ini bahas apa nih? Oh, itu tadi kalau bilang mirip sama kalian tuh. Jadi kami ngebahas tentang gimana sih tanggapan kita tentang anak-anak jalanan. Soalnya tadi tuh ada yang ngamen. Oh iya. Nah, BTW kan anak-anak jalanan nih udah pasti kayak gak mendapatkan masa kecil gitu kan. Nah, tanggapan kalian tentang itu tuh gimana? Kayak apakah mereka masih punya masa kecil tapi berbeda dari kita atau emang gak ada sama sekali? Kalau tanggapan aku sih kasihan pasti kan ya. Ada masih kecil, maksudnya dia masih dalam pertumbuhan, dia masih main-main, dia masih belajar, tapi dia masa kecil malah semulung, ngamen, itu kan untuk makan dia kan. Orang tuanya pun kayak gak peduli sama dia kan jadinya. Tapi setahu aku tuh kayak anak-anak jalanan itu bahkan mereka nggak punya orang tua tuh, jadi kayak benar-benar dikutip sama orang yang nggak tahu dari mana, oknum dari mana, yang nggak bertanggung jawab. Iya. Jadi kayak nyuri-nyuri gitu aja kan. Iya, ya aku lihat di TV kayak gitu ya. Serangan pribadi gitu kan. Iya, benar. Itu salah satunya sih. Biasanya jadi itu korban anak. Itu beda ya dari di bawah. Nah, abis apa sih abis les? Abis dari mana IC? Di bawah sekali ya. Habis ngambis. Habis ya. Biar habis. Nah, jadi karena dari oknum yang nggak bertanggung jawab ini, menurut aku mereka jadi nggak punya apa ya hak sebagai anak gitu. Kayak kita sebagai anak apa sih yang harus kita dapetin? Pendidikan, main, makan, pengayaan. Sayang. Benar banget. Nah, jadi mereka tuh kayak bener-bener nggak mendapetin hal itu dan itu sebenarnya miris banget sih untuk kita yang untuk zaman milenial yang bisa ngerasain itu. Dan menurut aku sih itu kayak bukan kesalahan mereka semua gitu loh. Iya. Dan itu kesalahan orang tuanya gitu. Kenapa? Kayak mereka tuh ngelahirin anak kan biasanya banyak-banyak gitu ya sih. Ada ya orang yang ngomong gini, banyak anak banyak rezeki. Mereka tapi Tergantung juga baju, tergantung konteksnya. Itu tapi itu pemikiran tua banget sih. Tapi kita juga harus usaha, kita nggak bisa diam dong. Iya, harusnya tuh kayak orang tuanya tuh menyiapkan segala finansial ataupun mental itu biar anaknya itu gak berakhir jadi kayak gitu kan. Dan banyak juga orang tua yang memanfaatkan anaknya itu untuk investasi di masa depan. Dan itu sebenarnya salah besar ya sih. Tapi menurut pendapat aku nih ya, kan kayak ada beberapa orang tua yang nggak bertanggung jawab nih kan. Ada juga beberapa yang emang udah ditinggalin sejak lahir karena meninggal orang tua atau gimana itu juga kita nggak tahu kan. Nah itu bikin apa ya? Bukan salah di anaknya, bukan salah di orang tuanya juga. Cuman menurut aku pemerintah juga seharusnya ada apa ya tanggung jawab juga di sini. Karena kita ini kan warga Indonesia juga kan. Jadi kayak pemerintah juga menurut aku masih kurang membuka matanya tentang anak-anak kecil. Pelayanannya kurang lah berarti ya. Kurang apa ya? Kurang mendengar aspirasi masyarakat. Karena itu nggak soal orang tuanya aja, karena juga ada yang emang udah tinggal dari lahir dan nggak ada yang tahu gitu dia harus melanjutkan hidupnya yang entah gimana gitu. Kan kalau yang mereka sekarang itu nggak sekolah kan. Dan sebenarnya dari kecil ada juga yang anaknya dia dari SD saya sekolah, dia berhenti gara-gara dia nggak punya uang. Itu ada juga tahu berapa persenan anak yang kayak gitu ya. Kan sekitar 32 ya tadi. Lumayan tinggi. Itu tinggi banget ya. Itu Indonesia ya. Iya. Orang Indonesia ya. Iya baru Indonesia itu. Ya kayak bayangin gak sih kalau misalnya seberapa banyak anak di dunia ini yang gak sekolah. Ya habis diajarin langsung gitu. Padahal habis dari Medici ya sih. Gila, dari panitia ambis ada kan pada diam semua nggak itu gini jadi kayak gini lah. Itu ketularan gitu. Kalau ya jadi setuju nggak sih sama yang kami bahas tadi? Setuju sih, cuman biasanya pemerintah juga bisa nggak tahu karena kita nggak nyebarin. Jadi kita gimana kalau misalnya kita buat konten gitu kan, konten ini tolong kita buat gimana ya? Kayak penampilan penampilan ya terus kita tengok terus kita upload ke TikTok gitu kan ke YouTube biar pemerintah tuh tahu masa gini anak-anak ini hah? Lowongan donasi. Ini tuh juga bisa di Itu mirip kali sama pengamen tadi, semua aku masih pikiran itu cowok dan apa lagi Parah suara aku jadi ada pulang sih. Sumpah. pulang. jangan gitu. Nah, kalau dari pendapat itu kan masih ada pro kontra antara kayak yang nggak ada yang salah sebenarnya emang keadaannya
ada aja yang salah, mulai dari orang tua, dari anaknya sendiri, bahkan sampai ke pemerintah juga bisa kita salahkan. Nah, kalau kita nih sebagai remaja milenial ya, Milenial kita nih ada. gimana cara kita untuk bisa membantu anak jalanan ini untuk mendapatkan apa namanya, makan jalan kembali ini. Jadi kayak haknya sebagai anak. Kalau menurut kalian tuh bisa ngelakuin apa sih untuk membantu mereka ini? Yang pertama tuh yang ngelakuin Yahya tuh betul. Itu tuh bisa Ya, tuh. tapi kalau misalnya kayak buat kembali masa kecilnya yang kembali tuh ya Bisa. nggak Bisa sih, karena itu kan Ya, mahal. ya sih. Tidak bisa Iya. bantu dia untuk dia balik ke Lebih banyak pendidikan yang dia. lebih banyak. Mengurangi bebannya istilahnya. Iya. Mengurangi Nah, bebannya. kalau dari kalian sendiri itu gimana? Pertama yang kayak buat yang Yahya bilang sih, kayak membuat masyarakat itu menjadi tertarik gitu loh. Kan banyak gitu biasanya artis-artis yang suka berdonasi gitu Iya. kan. Tau gak sih kayak di TikTok ada tuh dia tuh orangnya jualan tisu, baru ada nih abang-abang dia kayak buka donasi buat tadi itu. Jadi tuh Iya. sampai dari pemerintah tuh ada yang kasih sekolah, dari itu. Berarti emang ada fungsinya kan yang kayak Iya. gitu. Jadi kita Iya. emang kita harus ini sih kita kayak apa ya namanya? Kita juga membantu. Yang pertama kita kayak membantu mereka dan kita menyindir orang lain yang mempunyai rezeki lebih gitu. Iya, betul. Iya, kemudian tapi nggak mau bantu dan kita juga bisa nyindir pemerintah dong, karena pemerintah kan ada sebagian yang sebagian ini pemerintah itu ada yang sebagian korupsi gitu kan. Seharusnya pemerintah sadar diri dong. Ada nih. Aduh, nanti kalau misalnya ada apa di depan belakang, aduh, gini banget, gini Nah, banget. bisa direkam ini. Aduh, jangan dong. Nah, Iya, oke. kan mungkin ada sebagian yang korupsi, seharusnya mereka tuh sadar gitu loh. Masih banyak warga yang kekurangan seperti mereka, seharusnya dibantu gitu. Oke, kalau menurut pendapat aku ini tuh kan dari sudut pandang kalian yang nggak ngeluarin banyak biaya ya. Maksudnya kita bukan donasi, berarti orang kan yang donasi, bukan kita. Nah, terus kita tinggal memviralkan. Nah, menurut aku ada juga cara yang dimana kita lebih butuh tenaga gitu. Contohnya dengan membangun lembaga atau organisasi. Nah, tapi di bawah Khusus ya? naungan pemerintah. Khusus berarti kan dia. Iya, Iya. khusus. Jadi kita kembali lagi emang kita tuh nggak bisa kerja sendiri itu kan. Cuma setidaknya kita masih punya usaha. Emang bukan duit kita yang keluar, tapi kita punya usaha untuk membangun suatu organisasi atau lembaga yang kita ajukan ke pemerintah langsung. Bagaimana kita bisa menampung anak-anak ini dan membantu anak-anak ini untuk mendapatkan haknya sebagai anak kembali. Misalnya sistem pendidikan dan makanan dan pakaian itu udah paling pokok deh ya kan untuk kita dapetin. Dan menurut aku itu tuh masih perlu banget sih di Indonesia karena masih kurang banget untuk kesadaran masyarakat sekitar dan masih kurang banget usaha-usaha orang yang punya apa ya, yang punya jabatan gitu kan. Mereka yang bisa langsung ngomong ke pemerintah itu malah masih kurang menurut aku. Iya sih, betul. Dan menurut aku tuh kalau kita mau begitu tuh sebenarnya agak susah ya. Ya, Kan kita pasti kita ini dibilang masih anak remaja. Mereka takutnya Pasti mereka kita percaya ada gitu. di mana nih kayak gitu. Iya, benar. Dikira jadi pakai buat tuh ini. didengerin. Nih, rokok. Cek. Ada asapnya deh. Misalnya kan kita kan membuat lembaga gitu. Tapi kan kadang lembaga itu kan misalnya dibangun di tempat tanah khusus itu kan butuh dari pemerintah atau enggak? Iya, itu butuh. Ya, itu Makanya butuh. yang tadi aku bilang kita memerlukan istilahnya proposal lah untuk dikasih ke pemerintah. Jadi kayak mungkin dari proposal itu bisa dipertanyakan lagi oleh pemerintahnya dan kita bisa ngejelasinnya gitu untuk apa sih, buat apa fungsinya, dan itu juga kita nggak bisa ngajuin sesuka kita. Kita harus kayak ini siapa yang bakal pegang, siapa yang bakal ngelola, terus apa proker-prokernya kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Iya sih, itu betul. Tapi itu agak susah ya, soalnya dari kita sendiri yang kita masih sekolah dan Pasti dapat izinnya tuh juga iya dapat izinnya juga susah diterima dan, aja susah gitu kan. Iya. dan kita ke Jangan kan lembaga diterima, ini. didengerinnya kadang enggak. Oh, Iya, Jadi yang main-main ya. iya. Makanya tuh kayak pertama kayak nge-viralin itu kayaknya itu udah bener. Ya bisa itu Kalau- udah one step lah ya. Iya, kalau untuk remaja kayak kita oke sih, tapi kayak menurut aku kalau sempat beneran kita bisa nih ngebangun satu lembaga atau organisasi ini bakal Bagus. untung banget. Iya, bener kayak bener-bener semua yang mau kita bantu tuh bisa. Dan bisa aja jadi orang-orang luar juga pengen gitu nggak sih jadi ke lembaga kita. Iya, benar. Jadi yang apa sumber daya manusia juga nggak berkurang. Iya, itu juga kayak istilahnya UNESCO gitu nggak sih? Iya. Tapi UNESCO Udah banget ya.
UNESCO itu kan bagus kan, lembaga buat menyalurkan ke anak-anak juga kan. Kita mungkin bisa jadi salah satu seperti mereka, namun lembaga yang kecil. Gitu. Udah agak sore deh kayaknya. Gua kayaknya aku itu bakar. Makan malam lah kita ya. Tapi benar, ini bisa kali aku apalagi di Brisbane belum lagi aku udah. Aduh, hanya di sini kan memang. Anaknya legendary memang ini. Aku udah crossing tadi kayak mana ya? Siang ya, di Brisbane. Ekonomi ya? Ah iya. Keluarga bagus ya? Hah? Ekonomi keluarga bagus ya? Jangan dibahas. Bahaya. Aduh. Nah, oke lah. Duluan ya. Boleh ya? Duluan. Oh boleh lah. Oke. Jadi. Bye. Bye. Ya siap. Ini udah mager tuh. Alah, boleh. Kalau lagi kita nih. Mama aku udah ngechat. Aku pulang dulu ya. Oh iya. Mama aku bisa datang ke Namara biasa cek parents. Hai, Kami satu. Tapi satu ya. Oke. Tanya salat ya? Ya. Bye. Kamu pulang juga. Iya kan kayak iya. Kok kali gini kali sih gitu ya? Sumpah itu kayaknya udah Jadi kita mau ngapain kemarin tuh? Udah orang-orang Iya sih kayaknya banget sih. Ini kita Belum mau ya. buang-buang ke Udah dong ya. Perhatiin lah, jangan Dibahas. Karena